Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Wiskinamayanti. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas negara berkembang, yaitu negara Tanzania. Negara Tanzania ini negara terbesar di Afrika Timur, berbatasan dengan beberapa negara seperti Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Zambia, Malawi, dan Mozambik. Nah, Tanzania juga memiliki luas wilayah yaitu 945.807 km, panjang batas daratnya 3.861 km, dan garis pantainya 1.424 km di sepanjang Samudra Hindia. Nah, Tanzania juga memiliki topografi. Yang pertama ada dataran tinggi, pegunungan, gunung tertinggi, dataran rendah. Selanjutnya, selain geografi fisik, Tanzania juga memiliki geografi sosial manusia yang dimana memiliki jumlah penduduk sekitar 67,7 jiwa pada tahun 2022, kepadatan penduduk 71,9 jiwa, tingkat pertumbuhan penduduknya 2,9% per tahun, harapan hidupnya 60 tahun laki-laki dan 68 tahun perempuan. Nah, setelah kita tahu geografi sosial manusia Tanzania, selanjutnya ada sumber daya alamnya. Yang pertama ada mineral, energi, hutan, perikanan, tanah, air, dan geothermal. Selanjutnya, Tanzania juga memiliki berbagai sumber pendapatan negara antara lain yang berbeda. Contohnya, seperti sumber pendapat utama yang pertama ada pajak, mineral dan pertambangan, kedua pertanian, ketiga pariwisata, dan lima jasa keuangan. Sumber pendapatan sekunder juga ada loh. Yang pertama ada ekspor, impor, pinjaman, dan grant. Tanzania juga menghadapi beberapa masalah yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama ada masalah ekonomi, yaitu kemiskinan yang dimana jumlah hidupnya di bawah garis kemiskinan 28,2%. Yang kedua ada pengangguran, tingkat penganggurannya mencapai 10,3%. Yang ketiga ada inflasi. Nah, tingkatnya inflasi yang tinggi 4,5% pada tahun 2022. Yang keempat ada ketergantungan pada ekspor mineral. Yang kelima infrastruktur yang belum memadai. Nah, ada juga masalah sosial. Yang pertama ada kesehatan, yang dimana tingkat kematian bayi dan ibu yang tinggi. Yang kedua ada pendidikan, nah kualitas pendidikannya yang belum memadai. Yang ketiga ada kemiskinan gender, perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan. Yang keempat ada diskriminasi terhadap minoritas. Yang kelima ada akses terbatasnya ke air bersih dan sanitasi. Yang terakhir ada masalah politik, yang seperti korupsi masih menjadi masalah yang perlu diatasi oleh negara tersebut. Yang kedua ada keterbatasan kebebasan berbicara dan pers. Yang ketiga ada konflik politik dan etnisnya. Yang keempat ada pengaruh politik luar negeri. Yang kelima ada keterbatasan transparansi dan akuntabilitas pemerintahnya. Negara Tanzania juga memiliki fakta unik loh, seperti memiliki hari libur nasional untuk perayaan revolusi Zanzibar pada tanggal 12 Januari. Selanjutnya ada tradisi nyama choma yang dimana makan daging panggang. Untuk melihat tradisinya, saya akan menunjukkan sebuah video. Badman from kind of child. It's the kids, baby. Anasema rumba kweli nina nafanya makusudi. Tradisi nyama choma yang artinya daging panggang dalam bahasa Kiswahili adalah sebuah tradisi kuliner yang populer di Tanzania dan Kenya. Nah, nyama choma adalah spesialisasi daging yang dibumbui dan dipanggang. Di Kenya juga daging kambing umumnya digunakan, tetapi daging sapi juga sering digunakan. Nah, nyama choma biasanya dibumbui dengan garam dan lada.
kadang-kadang daging juga. Marionette dahulu dalam campuran bawang putih, jahe bubuk, cabai rawit, dan jus lemon. Nyama choma juga dianggap sebagai hidangan nasional di Tanzania dan Kenya, menunjukkan betapa signifikan tradisi kuliner ini dalam identitas budaya lokal. Nah, nyama choma bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang bagaimana komunitas Afrika Timur merayakan dan menghibur diri melalui sajian lezat yang dipersiapkan dengan hati-hati. Selain nyama choma, ada pun revolusi Zanzibar yang terjadi pada tanggal 12 Januari 1964 ketika Sultan Jamshid bin Abdullah dijatuhkan oleh revolusioner Afrika. Revolusi ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap dominasi elit Arab di tengah mayoritas penduduk Afrika. Dalam peristiwa ini, sekitar 80 orang tewas dan 200 lainnya terluka. Sebagian besar adalah orang Arab. Sebelumnya, Zanzibar ini adalah protektorat Britania Raya hingga meraih kemerdekaan pada 1963. Tetapi pemilihan umum yang diadakannya memperkuat kekuasaan minoritas Arab. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.